Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahri Zainab, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Palangkaraya. Nomor peserta PPG 201501941741741. NIM PPG 2361002190932. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi PPKN dan Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SDN 2 Hurung Enep, Kecamatan Lahe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yang dipimpin oleh Rahmi, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, sekarang kita absen dulu ya. Apip, Alipa, Akbar, Bintang, Jana, Maulana, Naira, Najwa, Rahmi, Rizky. Ya, hadir semua ya. Nah, di sini kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi dipersilakan untuk berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekarang kita akan masuki materi. Tapi sebelum kita masuki materi, kemarin kita sudah belajar tentang tema 5, yaitu mengenai pengalamanku. Sekarang kita lanjutkan untuk memasuki tema ke-6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan, yaitu dengan subtema 1, yaitu hewan di sekitarku. Nah, di situ kita akan mempelajari tentang aturan dan tata tertib sekolah dan penggunaan huruf tegak bersambung pada awal
kalimat pada teks puisi. Nah, di situ adapun tujuan pembelajaran dalam mengenai aturan dan tata tertib sekolah itu agar kalian bisa menerapkan dan menciptakan aturan dan tata tertib itu di sekolah dengan benar. Sedangkan dalam penggunaan huruf tegak bersambung, di situ agar kalian bisa merangkaikan huruf tegak bersambung pada awal kalimat atau nama orang atau nama kota dengan benar. Nah, jadi di sini sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya dengan tepuk semangat. Coba kita lakukan tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Ini aturan dan tata tertib sekolah. Nah, sekarang kalian akan mengamati video di depan. Tolong disimak ya. Hai anak-anak, kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Langsung saja yuk. Tata tertib, tahukah kalian apa itu tata tertib? Jadi, tata tertib adalah peraturan yang wajib kita laksanakan. Apabila kita tidak melaksanakan tata tertib dengan baik, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau hukuman. Mengapa tata tertib harus dibuat? Anak-anak, tahukah kalian kenapa tata tertib harus dibuat? Tata tertib itu dibuat untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Jadi, gunanya tata tertib adalah untuk membuat segala kegiatan menjadi lebih lancar. Di setiap sekolah mempunyai tata tertib yang berbeda-beda. Tujuan dibuat tata tertib adalah agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakannya dengan baik sehingga sekolah dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa tujuan tata tertib bagi siswa? Tujuan tata tertib bagi siswa adalah yang pertama, menciptakan kedisiplinan siswa. Jadi, tata tertib dapat membuat semua siswa menjadi lebih disiplin. Yang kedua adalah membentuk karakter siswa. Nah, tujuan dari tata tertib adalah membentuk karakter atau kepribadian siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga, tujuan tata tertib adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, membiasakan siswa hidup teratur. Sekarang apa saja contoh tata tertib di sekolah? Yang pertama adalah datang tepat waktu. Nah, kalian harus datang tepat waktu atau sebelum waktunya. Yang kedua, memakai seragam sesuai aturan. Jangan sampai salah seragam ya. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan menunda-nunda tugas ya. Yang keempat, mengikuti upacara bendera. Nah, setiap Senin kalian harus mengikuti upacara dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib juga. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu ya tentang tata tertib di sekolah? Semangat belajar, sampai jumpa. Nah, sekarang tadi sudah kalian amati dan dalam video tadi itu mengenai aturan dan tata tertib sekolah. Jadi ada yang tahu apa itu tata tertib? Apa?
Ya, jadi tata tertib itu adalah aturan yang wajib kita laksanakan. Misalnya contohnya apa di sekolah ini? Tata tertib. Ya, misal contoh tata tertib di sekolah itu memakai seragam sekolah sesuai aturan. Misalkan hari Senin memakai seragam apa? Yaitu merah putih. Nah, itu membuang sampah jangan sembarangan. Nah, itu adalah termasuk aturan tata tertib di sekolah. Mengikuti upacara bendera. Pernah nggak mengikuti upacara bendera? Iya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mengamati video tentang penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Nah, di sini kalian perhatikan video yang di depan yang Ibu tayangkan ya. Tolong disimak dengan baik, jangan ada yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti masih semangat belajar di rumah ya anak-anak hebat? Ayo disiapkan dulu buku-bukunya. Pelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah memperhatikan mengenai video penggunaan huruf kapital dengan tulisan tegak bersambung. Nah, tulisan dalam penggunaan huruf kapital itu tadi digunakan pada apa? Awal kalimat. Misalnya nama orang, nama kota. Misalkan nama ini siapa? Rahmi. Jadi huruf kapitalnya itu tertera pada huruf apa? Ya, huruf R, yaitu pada awal kalimat atau awal kata yang tertera sama pada nama orang itu tadi, misalnya Rahmi. Jadi R itu adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, sekarang ada yang perlu ditanyakan mengenai video tentang penggunaan huruf kapital. Apakah sudah mengerti atau belum? Ya, kalau sudah mengerti, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini kalian sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, di sini kalian akan Ibu berikan petunjuk pengerjaan LKPD nanti. Nah, di situ ada petunjuknya. Misalkan kalian disuruh menyebutkan atau menulis atau merangkaikan penggunaan huruf tegak bersambung. Nah, jadi kalian di situ perhatikan petunjuk untuk pengerjaan LKPD-nya nanti ya. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, di situ ada petunjuknya. Kalian untuk menjawab LKPD itu kalian harus berdiskusi ya. Berdiskusi dengan teman-temannya untuk menjawab. Nah, jadi di situ perintahnya kalian tulis dulu tanggal hari ini. Tanggal hari ini, nama kelompoknya siapa-siapa, di situ kalian tulis. Itu masih beneran kan? M huruf besar. Nah, ditulis nama-nama masing-masing di situ sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi hari ini tanggal
tanggal 5 hari ini. Tulis tanggalnya tanggal 5 Maret 2024. 2 tambah 2 dia Ya, tulis nama disesuaikan dengan perintah atau petunjuknya di situ ya. Waktunya Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab atau berdiskusi mengenai LKPD. Tulis kelompoknya di sini. Kelompok berapa? Ini di atas. Ya. Ini tulis kelompok 2. Nah, ini ditulislah kelompoknya di atas. Kelompok 1, ini kelompok 1. Tulis dulu.
5 menit lagi lah. Sudah. Ada yang mengaduk boy. Ya, apakah sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi ke depan ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Jadi Ibu mulai dengan kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut. Semuanya maju. Kucingku sangat lucu sekali. Setiap hari ku beri makan. Kucingku selalu menemaniku di waktu aku tidur. Datang tepat waktu. Baca. Datang tepat waktu, memakai seragam sekolah, buang sampah pada tempatnya. Ya, itu dari hasil dari presentasi teman kelompok 1. Nah, di situ tadi menceritakan tentang atau disuruh menyebutkan 3 apa? 3 aturan dan tata tertib sekolah dengan menuliskan atau merangkaikan tulisan huruf tegak bersambung dengan penggunaan huruf kapital. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Untuk presentasi yang kedua, Ibu persilakan untuk kelompok 2 ya, maju ke depan. Silakan. Sini kamu ya, berlindung. Kucingku sangat lucu sekali. Setiap hari ku beri makan. Kelinciku selalu menemaniku di waktu aku tidur. Datang tepat waktu, memakai seragam sekolah, buang sampah pada tempatnya. Ya, itulah hasil dari presentasi kelompok 2, yaitu ada 3, di situ di perintahnya tadi ada 3 aturan dari tata tertib sekolah dengan penggunaan huruf kapital. Ya, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah diskusi dan juga telah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi lagi, yaitu tentang penguatan materi mengenai aturan dan tata tertib sekolah. Masih ingat ada yang tahu tadi tata tertib itu apa? Apa? Ya, peraturan atau aturan sekolah yang harus atau wajib kita lakukan atau kita ikuti. Nah, di situ ada beberapa contoh aturan tata tertib sekolah. Misalnya apa? Di situ tadi ada 5 contohnya. Yang pertama apa? Misalnya apa? Ya, memakai baju seragam sekolah sesuai aturan.
membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Ya, datang tepat waktu. Misalnya di sekolahnya menentukan waktu masuknya 6.30. Maka kita harus datang sebelum jam 6.30. Nah, apalagi? Ya, mengumpulkan tugas dengan baik atau tepat waktu. Nah, itu adalah aturan dari tata tertib sekolah. Jadi tujuannya apa untuk kita mematuhi aturan tersebut? Iya, supaya kita bisa disiplin dan bertanggung jawab. Ya, nah itu adalah tujuan dari tata tertib sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital tadi. Nah, penggunaan huruf kapital tersebut digunakan pada awal kalimat. Misalnya pada nama orang, nama kota. Nah, itu adalah penggunaan huruf kapital. Misalkan ibu beri contoh, Ani memakan buah apel. Nah, itu huruf kapitalnya terletak di huruf apa? Ya, di huruf A pada nama orang. Nah, berarti kalian sudah mengerti dalam penggunaan huruf kapital. Ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan atau belum mengerti? Dari kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah sudah mengerti semua? Ya, baik. Kalau sudah mengerti semua, sekarang kita lanjutkan dengan soal evaluasi ya. Di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nanti kalian jawab satu-satu. Ini tidak per kelompok lagi ya. Nanti dijawab per individu. Nah, Ibu bagikan. Di sini perintahnya kalian tulis nama di atas. Namanya masing-masing, tolong ditulis dan dijawab. Tulis namanya dulu lah. Baru dijawab, tulis namanya dulu. Nama sendiri. Itu jangan ada yang bicara ya. Kalau menjawab soal, tolong dijawab sendiri-sendiri. Jangan ada yang nyontek punya temannya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab.
Sudah semua kah? Dikumpul salah satu orang, jalan ngumpul ke depan. Ya, baik. Tadi kalian sudah menjawab soal evaluasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian. Ada yang disampaikan mengenai pembelajaran kita hari ini? Enggak ada. Kalau enggak ada, baik. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai aturan dan tata tertib sekolah. Jadi tata tertib tadi itu adalah aturan yang wajib atau yang harus kita taati atau kita lakukan di sekolah. Nah, tujuannya tadi agar kita menjadi disiplin, bisa bertanggung jawab, dan taat aturan. Nah, kalau untuk penggunaan huruf kapital tadi sudah diingatkan, yaitu penggunaan huruf kapital itu terdapat atau kita buat itu pada awal kalimat nama orang atau nama kota, atau kita gunakan misalnya tadi Ani membeli sayur di pasar. Nah, itu penggunaan huruf kapitalnya terdapat di mana? Ya, pada nama orang terdapat pada huruf A. Ya, mungkin itu yang Ibu sampaikan. Nah, mengenai pembelajaran kita hari ini, apa saja yang telah dipelajari kita hari ini? Aturan dan tata tertib di sekolah dan menggunakan huruf kapital Ya, yaitu penggunaan huruf kapital dan aturan tata tertib sekolah. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang apa enggak? Ya, terima kasih kalau senang. Nah, di sini Ibu akan menilai dulu ya, menilai hasil dari evaluasi tadi. Ya, dari hasil evaluasi yang Ibu nilai tadi, hasilnya baik ya semua. Berarti kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan mengenai aturan dan tata tertib sekolah atau penggunaan huruf tegak bersambung pada awal kalimat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita lakukan ice breaking dulu ya, dengan tepuk semangat lagi, supaya tidak ngantuk ya. Ya, kita tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya. Nah, di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
Alangkah baiknya sebelum kita pulang ya, kita berdoa dulu. Nah, yang dipimpin oleh Alifah, silahkan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu ucapkan selamat siang.